Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahra dengan NPM 12120240005. Di sini saya akan menjelaskan standar audit 230, yaitu dokumentasi audit. Yang pertama kita bahas dulu dari ruang lingkup. Jadi, standar audit 230 ini menegaskan bahwa dokumentasi audit merupakan tanggung jawab profesional auditor. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi sebagai bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Selain itu, kewajiban dokumentasi auditor juga dapat diperluas oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada tanggal efektif dari standar audit 230. Jika periode laporan keuangan klien mulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025, maka auditor wajib menggunakan standar ini. Namun, standar ini juga memperbolehkan penerapan lebih awal atau penerapan dini. Jika kantor akuntan publik ini sudah siap, mereka boleh langsung menerapkannya sebelum tanggal efektif. Selanjutnya, itu ada sifat dan tujuan dokumentasi audit. Dokumentasi audit ini memberikan, yang pertama, itu ada dokumentasi audit memberikan bukti sebagai dasar bagi auditor dalam menarik kesimpulan. Artinya, setiap opini yang diberikan oleh auditor tidak boleh hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Nah, yang kedua, itu ada dokumentasi audit menjadi bukti bahwa audit ini telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ada fungsi tambahan dari standar audit 230. Yang pertama, membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, karena seluruh prosedur dan temuan ini tercatat dengan sistematis. Yang kedua, yaitu mendukung proses supervisi dan penelaahan, sehingga pekerjaan anggota tim ini dapat langsung dilihat oleh atasan. Yang ketiga, yaitu menjadi bentuk pertanggungjawaban tim audit atas pekerjaan yang telah dilakukan. Keempat, yaitu mendukung penelaahan mutu serta inspeksi eksternal, misalnya oleh regulator atau pihak pengawas. Selanjutnya ada tujuan dan definisi. Tujuan dari dokumentasi audit ini bertujuan menyediakan catatan yang cukup dan tepat sebagai dasar penyusunan laporan auditor. Dokumentasi ini menjadikan dasar pembuktian profesional atas kualitas pekerjaan auditor. Definisi: dokumentasi audit adalah catatan yang berisi prosedur audit yang telah dilakukan, bukti yang diperoleh ini, serta kesimpulan dari auditor. Dokumentasi ini biasanya dikenal sebagai kertas kerja audit. Seluruh dokumentasi tersebut disimpan dalam folder audit, baik bentuk fisik maupun elektronik. Dalam konteks standar audit, istilah auditor berpengalaman ini merujuk pada personel yang memahami proses audit, standar audit yang berlaku, lingkungan bisnis entitas, serta isu pelaporan keuangan di industri terkait. Selanjutnya ada penyusunan dokumentasi secara tepat waktu. Jadi, standar audit ini menegaskan bahwa dokumentasi audit harus disusun secara tepat waktu. Maksudnya, auditor ini tidak boleh menunda penyusunan dokumentasi hingga seluruh proses audit ini dinyatakan selesai. Hal ini penting karena dokumentasi yang dibuat secara langsung ini akan jauh lebih akurat dan lengkap. Jika dokumentasi ditunda, maka ada risiko yang ditimbulkan. Jadi risiko yang ditimbulkan ini yaitu informasi pentingnya akan terlewat. Penyusunan dokumentasi yang tepat waktu ini juga berdampak pada kualitas audit secara keseluruhan. Atasan atau partner dapat melakukan penelaahan secara efektif karena dokumentasi ini sudah tersedia dan tersusun dengan rapi.
Selanjutnya, itu ada dokumentasi prosedur audit. Dokumentasi harus memungkinkan auditor berpengalaman dalam memahami sifat saat dan luas prosedur audit. Sifat prosedur ini menjelaskan jenis pengujian yang dilakukan, misalnya inspeksi dokumen, konfirmasi pada pihak ketiga, observasi, atau prosedur analisis. Yang kedua, itu auditor harus mendokumentasikan hasil dari prosedur tersebut serta bukti audit yang diperoleh. Yang ketiga, dokumentasi harus mencakup hal-hal signifikan yang ditemukan selama audit. Bisa berupa resiko salah saji material, perbedaan pendapat dengan manajemen, atau kondisi yang memerlukan perhatian yang khusus. Dan yang terakhir yaitu pertimbangan profesional signifikan yang juga harus dicatat. Wajib mencantumkan yang pertama yaitu karakteristik unsur yang diuji. Misalnya nomor faktur, tanggal transaksi, nama pelanggan, atau periode tertentu. Yang kedua yaitu dokumentasi harus mencantumkan siapa yang mengerjakan prosedur audit serta tanggal penyelesaiannya. Yang ketiga, itu harus dicatat siapa yang melakukan penelaahan atas pekerjaan tersebut dan kapan penelaahan ini dilakukan, yang memastikan bahwa pekerjaan ini telah diperiksa oleh yang lebih senior. Yang keempat, yaitu auditor juga wajib mendokumentasikan diskusi signifikan dengan manajemen atau pihak yang terkait lainnya. Yang terakhir, yaitu auditor harus menjelaskan respons terhadap inkonsistensi informasi. Jika terdapat data atau bukti yang saling bertentangan, harus mendokumentasikan bagaimana inkonsistensi ini diselidiki. Selanjutnya ada hal signifikan dan penyimpangan. Pertama ada resiko signifikan. Jika auditor mengidentifikasikan resiko yang memiliki kemungkinan tinggi terjadinya salah saji material atau memiliki dampak besar terhadap laporan keuangan, maka resiko tersebut harus didokumentasikan secara jelas. Yang kedua yaitu indikasi salah saji material. Apabila selama audit berjalan ditemukan adanya tanda-tanda kesalahan atau kecurangan yang berpotensi material, auditor mendokumentasikan temuan tersebut. Yang ketiga yaitu kesulitan signifikan dalam audit. Misalnya, keterlambatan penyediaan dokumentasi oleh klien, pembatasan lingkup audit, atau kendala teknis lainnya. Yang keempat, dasar modifikasi opini. Jika audit memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian, maka alasan dan pertimbangannya ini harus terdokumentasi dengan rinci. Yang terakhir, yaitu evaluasi estimasi akuntansi. Banyak akun dalam laporan keuangan ini didasarkan pada estimasi manajemen, seperti penyisihan piutang atau penurunan nilai aset. Auditor dapat membuat memorandum penyelesaian audit, yaitu dokumentasi yang merangkum hasil dan kesimpulan penting selama proses audit. Selanjutnya yaitu penyimpangan dari standar audit jika menyimpang dalam kondisi yang luar biasa. Jika terjadi penyimpangan, auditor wajib mendokumentasikan alasan mengapa standar tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Selain itu, auditor juga harus menjelaskan prosedur alternatif untuk tetap mencapai tujuan dari audit itu sendiri. Selanjutnya yaitu setelah tanggal laporan dan folder final. Jika ada prosedur tambahan setelah tanggal laporan, apabila setelah tanggal laporan audit ini terdapat kebutuhan untuk melakukan prosedur tambahan, maka hal tersebut wajib didokumentasikan dengan lengkap. Auditor harus menjelaskan kondisi atau peristiwa apa yang menyebabkan perlunya prosedur tambahan tersebut. Auditor perlu mencatat prosedur tambahan apa yang harus dilakukan dan hasilnya. Auditor juga harus menjelaskan
Apakah prosedur tambahan tersebut berdampak terhadap laporan auditor, memengaruhi opini atau pengungkapan tertentu? Dokumentasi harus mencantumkan siapa yang melakukan perubahan tersebut dan kapan perubahannya itu dilakukan. Selanjutnya yaitu pengumpulan folder final. Harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Proses ini sendiri bersifat administratif. Setelah dokumentasi dinyatakan final, auditor ini tidak boleh menghapus dokumentasi yang sudah ada. Selain itu, dokumentasi audit juga harus disimpan yang umumnya sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan ketentuan standar atau peraturan yang berlaku. Kesimpulan dalam Standar Audit 230 yaitu dokumentasi audit ini merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar audit. Dokumentasi tersebut harus cukup dan tepat, artinya memuat informasi yang memadai untuk mendukung kesimpulan auditor. Standar juga menegaskan bahwa dokumentasi harus memungkinkan auditor berpengalaman. Pada akhirnya, dokumentasi audit ini mendukung akuntabilitas profesional auditor, memudahkan proses penelaahan mutu internal, serta menjadi dasar dalam inspeksi eksternal oleh regulator atau pihak pengawas. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.